Ya, pemanggilan Rocky Gerung sebagai saksi diajukan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Selain Rocky, akan ada 2 saksi lain yang dihadirkan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refri Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap tak bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di kasus yang sama pemirsa, akan tetapi ini dengan pelaporan yang baru lagi, di mana Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo serta pengacaranya Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, drama masih terus berkembang ya terkait dengan soal ijazah ini. Pelaporan Egy Sujana dan Damai Harilubis terhadap Roy Suryo serta pengacaranya dilakukan Minggu 25 Januari 2026. Polisi menerima 2 laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah serta pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifa Uzia Tiasuma, Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Namun, kemudian penyidikan terhadap Egy dan Damai dihentikan atau SP3 setelah kedua belah pihak sepakat menempuh restoratif justice.
Ya, kasus tata kelola minyak mentah melibatkan Riza Khalid, anaknya Kerry Adrianto Riza, dan 16 terdakwa lain. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 285,1 triliun rupiah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Kerry Adrianto Riza dan 17 terdakwa lainnya terus bergulir. Kerry didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Terdakwa Kerry Adrianto Riza membantah tuduhan jaksa penuntut umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim angka 2,9 triliun rupiah merupakan kewajiban pembayaran sewa tangki BBM. Selain Kerry, ada 17 terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah ayah Kerry, Riza Khalid. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang di sekitar. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Akademisi Rocky Gerung diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Inilah dia Rocky Gerung yang datang ke Polda Metro Jaya. Kita lihat juga ada Dr. Tifa ya. Dan kuasa hukum Roy CS yakni Refli Harun. Serta 3 tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Rocky Gerung menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2,5 jam. Rocky Gerung mengaku dicecar pertanyaan seputar metode penelitian para tersangka terkait keaslian ijazah. Ia menegaskan penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS sesuai prosedur akademis dan tidak bisa dipidana. Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Iya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media. Itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini tidak menyalahi prosedur, tidak ada unsur pidana? Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur. Jangan bilang tidak menyalahi itu. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti aja terus kan. Kalau tadi Rocky Gerung ya, ini Andi Azwan yang menilai Rocky Gerung hanya menjelaskan soal metodologi penelitian saja. Ia juga menyebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah. Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga, kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam arti begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari ijazah Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan, dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu. Begitu.